saya sampaikan, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kalau kemudian ada atasan yang salah bisa memberi, saya yakin kok Pak Bupati, Pak Wakil Bupati nggak mungkin mereka anti kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, warga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ketahtukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang kami muliakan dan selamat datang Gus Miftah di Kabupaten Jember yang kesekian kalinya. Dan juga yang terhormat Wakil Bupati Gus Birjon dan teman-teman Forkopimda, juga Gus Sef, terima kasih kehadirannya, dan juga teman-teman OPD serta ibu-ibu ketua tim penggerak PKK, wakil ketua penggerak PKK. Pagi hari ini kita bersama-sama, alhamdulillah kita kehadiran Gus Miftah untuk bisa bersama-sama mendengarkan tausiah beliau. Untuk kalau pagi katanya salah seorang Pak Jamil tadi, kita sudah sarapan pagi untuk badan kita, sekarang untuk kita sarapan pagi untuk jiwa kita. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua juga kita pagi hari ini kita juga bersama-sama berdoa untuk Yai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil, pemimpin Pondok Pesantren Sidogiri. Kemarin beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah husnul khotimah. Dan juga kita insyaallah nanti pada akhirnya juga kita semuanya insyaallah husnul khotimah. Kita akan bacakan doa dan setelah itu kita mendengarkan bersama-sama tausiah dari Gus Miftah. Tahlil sikat nanti akan dipimpin oleh Gus Birjon. Monggo waktu diberikan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عنهم جميعا إلى حضرة جميع صحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاملين ولي صالحين حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا ومشايخنا ومولانا ومن فينا ومن أوصانا بدعاء من أحسن إلى وسائلنا وأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا خاصة إلى حضرة Sedaya Sesepuh Kabupaten Jember وخصوصا خاصة إلى حضرة المرحوم Kiai Nawawi Abdul Jalil رضي الله عنه وغفر لنا وله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Aturi monggo Gus Miftah untuk memberikan wejangan dan nasihat untuk kita semua. Aturi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala khawla wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, sugeng rawuhipun Gusep yang saya hormati, Bapak Bupati Mas Haji Hendi Siswanto, tentunya bersama Ibu Wakil Bupati kita Gus Firjon Barlaman, dan juga bersama Ibu, karena saya menjadi sebuah kebiasaan kalau nyebut suami pasti saya sebut istri. Kenapa? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Jajaran Forkompinda yang hadir pagi hari ini, Pak Dandim, Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Sekda. Yang saya lihat dari tadi yang paling susah duduk silo adalah Pak Sekda. Sebenarnya Pak Sekda ini tidak gemuk, karena ada teori Gus, itu 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Sekda tidak gemuk tapi salah planet. Seluruh jajaran kepala dinas dan Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa sowan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di acara silaturahmi ini. Mudah-mudahan sesuai yang dijanjikan Rasulullah, kita semuanya insya Allah dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rizkinya. Walaupun sebenarnya bagi kiai itu ngaji di pagi hari setelah subuh itu sangat berat. Gus Firjon pun akhirnya terbiasa karena mau nggak mau menjadi seorang wakil bupati. Bapak Ibu, tadi malam saya nonton sepak bola Kroasia dan Inggris. Kenapa saya suka sepak bola? Karena bagi saya sepak bola itu mengajarkan kerja tim dan teamwork yang bagus. Bagi saya super tim itu jauh lebih hebat daripada Superman. Bagi saya Superman itu goblok. Kenapa? Karena badannya besar, bajunya es. Dan lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Nah, tapi yang paling goblok siapa? Yang paling goblok adalah kita yang nonton. Nah, kenapa saya kemudian suka? Karena saya teringat afdholul amali bil jamaah. Amal itu paling bagus dilakukan secara berjamaah. Artinya apa?
Kesolidan itu menjadi suatu hal yang mutlak harus kita lakukan ketika target dan tujuan yang ingin kita capai itu berhasil. Tapi satu hal yang kemudian menjadi catatan saya bagi sepak bola, secinta-cintanya saya dengan sepak bola, saya tidak suka dengan wasit sepak bola. Karena bagi saya wasit sepak bola itu pekerjaan yang aneh. Kenapa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Nah, artinya apa? Biasanya soliditas tim atau kerja tim kita biasanya menjadi gagal karena begitu banyak orang yang berperan sebagai wasit sepak bola. Yang dicari apa? Cuman kesalahan orang lain toh. Tapi ada lagi Gus, satu profesi yang lebih kejam daripada wasit sepak bola. Nopo? Wasit tinju. Wasit tinju itu kurang ajar. Ada orang rangkulan dipisah, ada orang tonjok-tonjokan, malah dibiarkan. Maka kemudian kita diingatkan dengan firman Allah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu bukan memperebutkan, bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Makanya di sepak bola kemudian ada gelandang serang, ada gelandang bertahan. Mereka tidak harus berebut. Gelandang serang ya tetap mainnya di depan, gelandang bertahan tetap mainnya di belakang. Tidak kok kemudian harus menguasai semua posisi. Nah, yang kita butuhkan untuk soliditas tim ini adalah fastabiqul khairat, menjadi posisi yang terbaik di posisinya masing-masing. Penyerang ya sebagai striker, bertahannya sebagai defender. Gelandang serang yang tugasnya nyerang, gelandang bertahan ya tugasnya bertahan. Kalau kemudian bubrah ke barisan itu namanya bukan gelandang serang, bukan gelandang bertahan, tetapi gelandangan. Maka kita belajar dari filosofi orang sholat. Begitu imam maju ke depan, dia akan tengok ke belakang dengan mengatakan kepada makmumnya apa? Sawwu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya. Kalau jadi kelingan Gus, ana kiai desa, anaknya itu gaul, rambutnya gondrong, kriwel-kriwel, keriting. Begitu pulang ke rumah, rambutnya lurus Pak Bupati. Lah bapaknya kan penasaran, nah kok rambutmu keriting jadi lurus kenapa? Oh Pak, ini saya rebonding. Bapaknya kiai desa tanya, rebonding itu apa nak? Rebonding itu artinya diluruskan. Nah, pas Jumatan bapaknya biasanya sawu sufu fakum fisolah, bahasanya diganti, makmum tolong softnya di rebonding. Saya pengen kita mengambil filosofi sawu sufu fakum fisolah. Tugas imam itu menata barisan. Makanya saya yakin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati begitu masuk ke lingkungan kabupaten itu bertemu dengan orang-orang lama yang bahkan menjabat sebelum Pak Bupati dan Wakil Bupati. Tapi apapun itu, imam itu adalah pemimpin, pemimpin itu adalah imam. Memang tidak mudah. Saya kemarin ketika pernikahan Atta Halilintar, saya diminta untuk nasihat pernikahan. Pak Jokowi tanya sama saya, jadi presiden itu ya banyak macam-macam. Iya, jangankan presiden negara, pemimpin negara, jangankan bupati, imam sholat itu loh sekarang banyak diprotes Gus. Begitu maju makmumnya udah cerita, udah cerewet, rasa suwe-suwe gitu loh, rasa suwe-suwe, bacaannya nggak usah panjang-panjang, itu baru imam sholat. Apalagi imam kabupaten Pak Endi itu rasa neko-neko dan sebagainya. Tapi konsepnya adalah fastabiqul khairat. Maka kita diingatkan kemudian satu cerita, bukan satu cerita, satu lagu yang dibuat oleh Wali Songo. Dondong opo salah, duku cilik-cilik, andong opo becak, melaku timik-timik. Dondong opo salah, nggak ada yang terpilih. Kenapa dondong nggak dipilih? Karena dondong penampilan luarnya bagus tetapi dalamnya jelek. Dan ini kategori orang munafik. Ayatul munafiki salah satu idza haddasa kadzdzaba, yang ngomong goroh. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak pernah ditepati. Wa idza tumina khona, kalau dia dipercaya dia khianat. Maka dulu Mbah Hasyim Muzadi al-Maghfurlah pernah mengusulkan ketika menjadi ketua umum PBNU, jenazah koruptor itu nggak usah disolatkan. Kenapa? Karena koruptor itu dianggap munafik. Kenapa? Karena akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia berkhianat. Maka kemudian kalau dalam surat At-Taubah disebutkan wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri,
Yang ayat ini kemudian disalahi oleh orang Wahabi, gebiah uyah tanpa melihat asbabun nuzulnya, kemudian mengatakan mendoakan orang mati itu hukumnya haram berdasar ayat ini. Padahal ayat ini adalah ketika Rasulullah memensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Maka kemudian kita lihat penafsirannya, ahadim minhum, salah satu di antara mereka itu siapa? Satu orang kafir, dua orang munafik. Selama dia Islam, tidak kafir, tidak munafik, dia wajib untuk disolatkan. Nah, oleh orang-orang Wahabi, terutama oleh teman-teman Al-Kacong itu, aliran Katok Congklang itu, kalau di Jogja namanya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia itu ini dijadikan dasar untuk mengharamkan mendoakan orang mati sebagaimana tadi dilakukan oleh Gus Firjon. Ini namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok, itu kira-kira begitu. Ini ayat yang kemudian dijadikan dasar oleh Mbah Hasim. Orang munafik, jenazah koruptor jangan disolatkan, jangan disolatkan. Gambaran itu ada pada dondong, kelihatannya penampilannya halus, lagi ngongkon nggih siapa, nggih siap. Ketoknya sami'na wa ata'na, yang terjadi apa? Sami'na wa asoina. Kelihatannya mendengarkan, kelihatannya taat, tetapi mendengarkan ternyata malah maksiat. Artinya apa? Gak ada hasilnya. Ini dondong. Penampilan luarnya bagus, dalamnya jelek. Dondong tidak dipilih, salah juga tidak dipilih. Kenapa? Karena salah itu walaupun niatnya bagus tapi dilakukan dengan cara yang tidak bagus. Dalamnya bagus, tetapi ternyata penampilan luarnya gak bagus. Eksekusinya nggak bagus. Saya dulu di Primagama, saya sebagai kepala cabang. Kemudian saya masuk kepada divisi franchise. Saya ngurusi sekian banyak SDM di Primagama waktu itu. Jadi orang yang berkarakter seperti dondong dan salah ini banyak. Anak buahnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pasti ada yang modelnya seperti dondong, modelnya seperti salah. Dan ada ini pasti. Uangnya ya teko Pak. Ya melu guyu Gus, Gus. Ini penyakit ini. Kemudian apa? Andong apa becak? Andong maupun becak juga nggak dipilih. Kenapa andong nggak dipilih? Bapak Ibu lihat andong. Andong itu ada kudanya. Kuda itu dikasih kacamata. Dikasih kacamata. Kenapa andong itu dadak dikasih kacamata? Andong itu kenapa tidak dipilih? Karena merugikan. Yang dirugikan siapa? Kudanya. Kudanya. Yang capek kuda, tapi yang nerima duit kusirnya. Maka kenapa kuda dikasih kacamata? Supaya kudanya tidak melihat kusir ketika dikasih uang. Makanya andong nggak dipilih. Andong apa becak? Becak juga tidak dipilih. Saya dulu Gus Firjon ketika kuliah, saya becak itu 4 tahun Pak. Saya dulu kan kuliah nggak kuat ngekos, mau cari tempat gratis nggak ada, akhirnya saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Kebetulan masjid yang saya tempati itu masjidnya kawan-kawan Muhammadiyah. Jadi orang NU tersesat di masjidnya orang Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah Gus gak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut orang Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, gak pernah ada selamatan. Kurus saya Pak. Akhirnya saya menikah tahun 2004, ketemu orang NU, saya pindah ke masjidnya orang NU. Begitu saya masuk masjidnya orang NU, saya langsung gemuk. Pak Bupati, berat badan saya dulu 100 kilo. 100 kilo. Kenapa ikut orang NU gemuk? Jelas, karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Sholawatan, makan. Tetangganya sakit, minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi gitu loh. Pitung dino gitu loh, nganti rupanya kaya besek gitu loh. Makanya saya heran, ketua DPRD NU kok kurus, ini saya heran ini gitu loh. Makanya kalau orang makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan Gus. 1 anugerah atau 2 azab gitu kira-kira. Yang dipilih apa? Melaku time-time. Karena becak itu betul-betul luar biasa Pak. Saya becak itu 6 bulan untuk biaya saya kuliah. Luar biasa. Dan saya belajar sabar itu Pak Bupati itu dari Abang Becak. Abang Becak itu orang yang paling sabar sedunia. Bagaimana tidak? Nunggu penumpang, penumpangnya tidak datang. Becak itu Pak IDW Pak itu. Begitu sabarnya itu. Nah, yang dipilih ternyata adalah melaku time-time. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Yang dilihat oleh Allah itu adalah nilai manfaatnya.
Makanya kemarin ketika beredar video saya ceramah di gereja yang super viral itu, bahkan trending di Twitter beberapa hari. Kemudian orang banyak mempertanyakan kealiman saya. Saya bilang dari awal, saya bilang saya nggak ngalim. Tapi saya punya konsep, qalilum minal yakin khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Orang yang mempunyai sedikit tapi manfaat dan dia yakin, itu lebih bagus daripada orang yang banyak ilmu dan amal tapi tidak yakin dan tidak manfaat. Pelajarannya apa? Harusnya Anda malu ketika saya mempunyai sedikit tapi manfaat, daripada Anda yang kemudian dianggap ngalim tapi nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Maka kenapa Pak Bupati, saya itu fokus kepada toleransi, kebinekaan dan keberagaman. Gus Firjon, 3 hari sebelum Idul Fitri, sebelum Mbah Maimun berangkat ke Mekah haji, saya itu di video call, Pak. Di video call seperti itu. Begitu saya angkat ternyata Mbah Mun. Saya kaget dan belangkemen, mulut saya nggak bisa ngomong. Waktu itu Mbah Mun itu wasiat 2 hal kepada saya. Nah, nggih, Mbah Yai wonten dawuh. Tolong kamu jaga 2 hal. Yang pertama, ngajimu di klub malam, bahasa Mbah Mun waktu itu night club gitu. Diteruskan nggak apa-apa. Karena yang bisa cuman kamu. Makanya saya nggak pernah ngajak Gus Firjon. Saya khawatir nanti Gus Firjon mau masuk nggak mau keluar. Betah. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Gitu. Saya ngaji di lokalisasi itu udah 20 tahun Pak Bupati. Di klub malam sudah 15 tahun. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata. Karena apa? Supaya kalau ngelirik nggak kelihatan gitu loh. Waktu itu beliau bilang gitu, lanjutkan nggak apa-apa. Satu, yang kedua, mulai hari ini konten isi kamu ngaji lebih banyak kepada kebangsaan. Karena ini dibutuhkan oleh bangsa hari ini. Makanya ketika kemudian ada undangan dari gereja itu, dari GBI, Gereja Battle Indonesia, dan waktu itu ada gubernur, ada sekjen PBNU, ada tokoh-tokoh agama, saya tanpa pikir panjang saya terima. Toh acaranya bukan peribadatan, tetapi peresmian. Dan ketika 2 hari setelah video itu beredar, subhanallah, viral seperti itu. Saya dihujat, dasar miftah kafir. Gimana respon saya? Ya sederhana saja. Kalau dianggap kafir ya syahadat lagi, kan selesai tuh Gus. Kafir ya syahadat meneh. Kalau orang masuk tempat agama lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia itu banyak yang kafir gara-gara masuk Borobudur dan Prambanan. Karena Borobudur dan Prambanan itu juga ibadah agama lain. Kan kasihan, bayar 50.000 malah dikafir-kafirkan itu. Dikafir-kafirkan. Dan kebetulan saya fokus betul ke masalah ini. Maka saya juga kerjasama dengan Pak Ganjar untuk masuk kepada perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan dan SMA di Jawa Tengah. Termasuk memberikan pemahaman kebangsaan Gus kepada ASN. Karena waktu itu saya nemu ASN guru di Kudus. Yang waktu itu dia mengatakan sumber masalah di Indonesia itu ada di Pancasila. Ideologinya harus diganti ideologi khilafah. Saya kemudian tanya, dialog saya bilang, Anda ngasih contoh saya, di mana kemudian khilafah yang Anda anggap berhasil? Dia bilang Arab Saudi. Kira nyambung. Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang akeh, kopimu adem Gus adem. Kurang kental barang ter adem niku mau. Sejak kapan Arab Saudi itu khilafah? Saya bilang, seorang khalifah seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Utsman, manusia terbaik saat itu dengan umat terbaik saat itu, matinya terbunuh. Hari ini di Indonesia siapa yang lebih baik daripada Sayyidina Ali dan Utsman? Apalagi umat hari ini tidak seperti umat saat itu. Makanya Kiai Ma'ruf mengatakan, Pak Wakil Presiden, khilafah itu di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak dengan sendirinya. Makanya saya bilang sama Pak Ganjar, kalau ada ASN di Jawa Tengah seperti itu, pecat ganti. Di Jember juga gitu Gus. Kalau sampai ada paham-paham seperti itu, mbuh kepala dinas, mbuh siapapun, dia tidak mau mengakui NKRI, tidak berideologikan Pancasila, kok macam-macam, pecat mawon Pak Bupati. Tak wangi Pak Bupati, santai wae. Wangi ya teko iki Pak, ora. Kita makan uang negara, hidup dengan menggunakan fasilitas negara kok untuk melawan negara. Dan itu terjadi di BUMN. Saya kemarin bulan puasa Pak Bupati Gus, itu nyuwun sewu. Ada pegawai BUMN yang ditangkap sama BNPT. Gara-gara apa? Otaknya yang radikal.
tidak mengakui NKRI, tidak mau hormat kepada merah putih, bahkan menganggap merah putih sebagai tauhid. Dan ini terjadi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini khairun nas anfa'uhum linnas. Maka saya ingatkan satu cerita Pak Bupati. Ada cerita yang cukup menarik. Saat itu ketemulah Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Muria dan bertemu dengan Sunan Ampel. 3 wali ketemu Dazaku. Saya itu salut dengan wali-wali dulu, Gus. Contoh begini, wali-wali dulu itu terkenal saktinya, terkenal alimnya, terkenal hebatnya, tapi melakukan sesuatu semuanya berjamaah. Contoh bangun Masjid Demak. Kalau seandainya Masjid Demak itu dihandle oleh Sunan Kalijogo sendiri pasti selesai. Tapi nyatanya semua wali dilibatkan. Karena mereka tahu betul makna jamaah itu apa, kebersamaan itu seperti apa, teamwork itu seperti apa, super team. Maka bangun masjid pun bareng-bareng. Nah, tahun 2020 ketika kita sama RMI membuat kado lebaran untuk kiai kampung, saya live di TV 9 sama Gus Haki waktu itu, almarhum. Waktu saya bilang, seharusnya kita itu nyontoh Wali Songo. Kenapa? Kompak jadi satu. Lah sekarang nyuwun sewu, kiai-kiai sekarang itu nggak nyuwun sewu, termasuk kayak kita ini. Ngalimnya diragukan, saktinya diragukan, hebatnya diragukan. Tapi apa-apa karepe dhewe. Semua orang dianggap kompetitor, dianggap musuh. Apalagi sudah masalah uang, sudah bahaya lagi. Maka saya bilang itulah bedanya pengacara sama kiai. Pengacara itu masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Maka sebenarnya kemarin ketika saya ramai ceramah di gereja itu Pak Bupati, itu persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan gitu. Dimasalahkan lagi, Miftah nasabnya nggak jelas. Sebenarnya persoalannya bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah, ini kalau saya ngangel Pak. Miftah nasabnya nggak jelas. Saya itu orang yang sangat malu ketika harus membicarakan nasab. Ketika hari ini saya dengan Gus Firjon umpamanya membicarakan mbah-mbah kita yang hebat, seharusnya kita malu. Di saat kamu membicarakan kehebatan mbah-mbahmu, kamu bukan siapa-siapa. Harusnya isin. Maka dulu saya ketika mau dipek mantu sama kiai hebat, saya menolak. Alasan saya sederhana, kalau saya menjadi menantunya kiai hebat, ini bahaya. Kalau besok satu saat saya menjadi hebat, orang akan bilang, ya lumrah Miftah hebat, wong morotuane wong hebat. Tapi kalau saya nggak bisa hebat, akan dinyak sama orang. Halah, morotuane hebat kok mantune ra iso hebat. Maka saya milih mantu yang biasa-biasa saja, malah cenderung nggak bisa apa-apa. Supaya apa? Supaya gampang tak apusi, gitu loh Pak. Wali Songo itu luar biasa. Makanya kebersamaan Wali Songo dengan super timnya harus dicontoh sama kawan-kawan dinas semuanya yang ada di Kabupaten Jember. Nah, yang pengen saya ceritakan bukan itu, tapi pertemuan antara Kanjeng Sunan Kalijogo, Sunan Muria dan Sunan Ampel. Saat mereka bertemu, beliau bertiga ini disuguh satu hidangan. Hidangannya cuma satu, tapi menurut 3 wali ini namanya beda-beda. Menurut Sunan Kalijogo, makanan itu namanya Satrio Munjung. Menurut Sunan Muria, makanan itu namanya dadar gulung. Menurut Sunan Ampel, makanan itu namanya enten-enten. Kan biasalah nama daerah satu barang namanya beda-beda lah. Laning Jember jenenge apa? Dan inilah indahnya Indonesia. Ini sekalian ngomong kebangsaan gitu Pak Bupati. Supaya ngiras-ngirus tur yo kuwi mau anggarannya pas-pasan tapi bisa semuanya itulah. Karena di sini ada wakilnya Pak Kapolres nih, atau Pak Kabak Om. Oh, wakil Kapolres. Nih, beliau tahulah kalau ngundang kiai nggak ada anggaran itu melanggar KUHP pasal 378. Penipuan. Tapi kalau anggarannya sedikit beda lagi Pak, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Karena beliau makanya kompol Gus, kalau kita kan AKBP, aku kiainya bapak polisi. Jadi satu barang itu di lain tempat namanya bisa beda. Dan inilah hebatnya Indonesia Pak. Sebelum saya lanjut, kita lihat Jazirah Arab. Jazirah Arab itu
Ada satu bangsa namanya bangsa Arab berdiri pecah di atas banyak negara. Makanya ada nama Arab Saudi, ada Uni Emirat dan lain sebagainya. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Padahal bahasa mereka sama, yaitu bahasa Arab. Tetapi mereka tidak bisa bersatu, walaupun bangsanya cuma satu, bahasanya cuma satu. Mereka terpecah menjadi sekian banyak negara. Seharusnya kalau bangsanya satu, bahasanya satu, mereka bisa bersatu dong. Nggak bisa, Pak. Bagaimana kemudian Arab Saudi perang dengan Suriah hanya gara-gara soal minyak dan lain sebagainya. Bangsanya satu, bangsa Arab, bahasanya satu, bahasa Arab, mereka tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu. Makanya Gus, kalau saya ditanya sama wartawan, Gus, kita pengen nikah lagi nggak? Seandainya kalau saya nikah lagi, saya pengen menikahi orang Arab. Kenapa? Karena kalau istri saya marah-marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Wah, kayak sadaqallahul adzim. Tapi santai Bu Bupati, Bu Wakil Bupati. Insya Allah saya, Pak Hendi, Gus Firjo ini termasuk laki-laki yang setia. Karena kita punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Saya itu senang Pak, kalau suruh nasihat pernikahan. Tanggal 24 besok Gus, saya nasihat pernikahan anaknya Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo. Nah, kebetulan saksi nikahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika dihadiri, Pak Jokowi minta saksi pernikahan. Pak Jokowi bilang, ya saya datang, tapi tolong yang nasihat pernikahan Gus Miftah saja. Jadi kalau Pak Jokowi ngundang saya, kalau Gus Firjon sama Pak Hendi ya lumrah lah. Tapi bedanya kalau di Pak Ketua MPR itu anggarannya jelas, di sini belas jelas Pak Taman. Kata Gus Firjon, kiai itu diundang ngaji ngarep-ngarep sangu ki saru. Tapi luwe saru lah panitia orang nyangoni luwe saru. Itu Jazirah Arab, bangsanya satu, bahasanya satu, mereka terpecah dengan sekian banyak negara. Kemudian ke Eropa, sama. Eropa itu bangsanya cuma satu Pak, namanya Europe. Makanya mereka juga punya mata uang namanya Europe. Bahasanya juga dipersatukan dengan bahasa yang sama, bahasa Inggris. Tapi Anda lihat, satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Ada Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan lain sebagainya. Walaupun bangsanya satu, mereka nggak bisa bersatu. Kemudian kita lihat Indonesia. Apa bedanya Indonesia dengan Jazirah Arab dan bangsa Eropa? Kalau mereka berbangsa satu tetapi berdiri di atas banyak negara, Indonesia sebaliknya, banyak bangsa berdiri hanya di atas satu negara, namanya Indonesia. Ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia, nggak usah ngomong Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa tok itu loh, dari ujung timur Banyuwangi sudah ada suku bangsa namanya Osing. Osing, yang sekarang lagu-lagu Osing, lagu-lagu Banyuwangi lagi naik daun Pak. Lagi naik daun, lagu-lagu Banyuwangi. Jember, kesini, sudah agak bau Madura-Madura dikit. Saya bisa bahasa Madura Gus, bisa. Apa? Patek, celeng, nggak bisa saya. Itu tok yang saya bisa soalnya. Madura. Dengan segala keindahan Madura. Saya dulu punya teman beli VW, mobil VW dari Jogja. Waktu itu belum ada penyeberangan Suramadu. Naiknya masih kapal perahu. Begitu mau naik kapal, mobil VW-nya mogok Gus. Dibuka kap depannya, langsung dia teriak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesinnya hilang dek gitu. Akhirnya kap belakang dibuka, langsung dia bilang subhanallah, untung mesinnya double dek gitu. Yang namanya mobil VW itu ya mesinnya di belakang. Kayak dulu teman saya soal Habib Anis, kan Habib Anis terkenal wali, begitu. Nah, dia Madura Gus. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Beb Anis kan langsung bilang, saya tahu Anda pasti orang Madura. Langsung dia bilang, subhanallah ini bener-bener wali dek. Belum saya ngomong orang Madura, dia tahu gitu. Lah cangkemmu ki ketok bro. Oh, indah menyenangkan orang Madura itu pokoknya. Makanya setelah berakhirnya perang Palestina dan Israel, banyak orang Madura yang ke sana cari rongso anteng bom.
Madura ke barat dikit ketemu Surabaya yang bahasanya barangkali agak keras dikit. Saya selalu dikritik orang, Gus Miftah sering ngomong dancuk. Saya itu berani ngomong dancuk karena saya tahu sejarahnya dancuk. Saya pernah ke keliling Eropa, Gus, termasuk di Belanda. Jadi saya tahu cari sejarah dancuk itu apa. Ternyata dancuk itu nama tokoh di Belanda, namanya Dankok. D-A-N-C-O-O-K, Dankok. Lah nama itu diabadikan menjadi nama tank. Tank yang dikasih nama Dankok itu tanknya kecil. Jadi dia bisa masuk ke perkampungan di Surabaya. Karena orang Surabaya nggak bisa bilang Dankok, repot, dia bilangnya Dancuk. Jadi kalau tank itu datang, orang Surabaya tidak Dancuk, ngoten Gusep gitu loh. Jadi itu bukan misuh gitu loh. Kalau kemudian saya ngomong Dancuk fase ya, saya ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas, Gus. Ke barat lagi ketemu Jogja, Solo, bahasanya agak halus. Wah, di sana Bupati Sungkeman sama suami itu lamanya minta ampun. Kaulo ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaulo gadah kelapatan saklima saking ucapan salangkah saking tindak tanduk kaulo banyu saca lemah saca gorong sak suwek kayu sak coklek kula nyun agung sih samudra pangaksami bapak sing kurang ajar sing lanang sing wedok ngomongnya dawa gitu. Sing lanang jawabannya apa? Ya pada-pada. Itu tradisi di Jogja seperti itu. Sungkeman namanya. Sungkeman itu ngambung tangan dan ngambung dengkul, diajarkan oleh ngarso dalem keraton. Ke barat lagi ketemu bangsa Banyumasan, Ngapakiyah. Ngapakiyah ngomongnya blukuduk. Oh nyenengin nih kok, Gus. Saya itu kan nggak pernah ngerokok, walaupun saya orang NU saya nggak pernah ngerokok. Saya ngaji waktu itu di rumahnya Dalang Entus Bupati Tegal. Pagi-pagi gini Gus, saya ditawarin ngerokok Gus, ya pakai bahasa ngapa? Pak Kiai Kiai kesuk-kesuk ngobori cocot. Ya Allah, cocot diobori. Ngobori cocotnya siapa ya? Ya rata-rata kayak Gus Firjon NU itu yang ngerokok lah. Karena orang NU ngerokok aja pakai dalil kok. Ini amadul udud ba'da dahar inilah. Bapak saya itu NU nyekak dan ngerokoknya ngeri. Duduk sama dokter. Dokternya bilang sama bapak saya, Pak Kiai ngerokok terus mungkin mati loh. Bapak saya jawab mati yo. Sumet meneh. Ono korek repot. Saya bawakan buku Bahaya Merokok. Dibaca sama bapak saya, Bahaya Merokok. Langsung saat itu juga berhenti membaca. Ke barat lagi ketemu bangsa Sunda. Bahasanya lebih indah lagi ke Sunda. Kaditu kadunya teh mendut itu nyanyi. Cicing mah ulah gandeng teh kucing mah diserondeng. Ini hebatnya Indonesia. Yang lucu, berarti ada orang Ngapak masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang Ngapak bilang, "Tai ini siapa Kiai?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang Ngapaknya marah-marah, "Inyong ra percaya, tai ini urang kok gedene sekiye." Gitu lah. Ke barat lagi ketemu bangsa Betawi. Artinya apa? Ribuan suku bangsa di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kemudian begitu banyak bangsa di Indonesia? Belum kalau ngomong kerajaan, Gus. Kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya, macam-macam lah. Tapi kenapa ribuan bangsa itu kok bisa berdiri di atas satu negara? Padahal kita dipisahkan dengan bahasa yang berbeda. Yang tadi kita ngomong makanan wali tadi dengan adat istiadat yang berbeda. Ternyata kita disatukan satu karena mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan dijajah oleh Belanda. Kemudian apa? Kita disatukan dengan satu ideologi yang sama-sama kita yakini kesaktiannya apa? Pancasila. Makanya hari ini kemudian kalau orang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok, ganti saja dengan khilafah. Kamu nggak menghargai kiai-kiai kami. Pancasila itu atas satu Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari disebut Hadratus Syekh karena hafal dengan Kutubus Sittah. Kitab-kitab hadis besar semuanya beliau hafal. Maka dikasih julukan Hadratus Syekh. Lah kamu hari ini cuma hafal hadis satu saja kok teriak-teriak tok. Ini nggak ada dasarnya, cangkemmu dul itu. Kayak saya kemarin di Jakarta naik mobil gue di luar, takbir, Allahu Akbar. Sopirku ki ndak, cendela dibuka langsung dijawab sami Allahu liman hamidah. Malah kayak orang sholat. Aku ya melu-melu Rabbana walakal ham. Ini beda-beda. Termasuk tadi makanan yang dihidangkan kepada 3 wali. Akhirnya kemudian dari makanan ini menjadi diskusi 3 wali itu. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan itu Satrio Munjung? Kemudian apa jawaban Sunan Kalijogo? Satrio Munjung itu sifat seorang muslim, sifat seorang pemimpin.
Satrio munjung. Munjung itu artinya apa? Memberikan rasa hormat. Memberikan rasa hormat. Maka pribadi yang terhormat itu siapa? Pribadi yang terhormat itu adalah pribadi yang mampu menghormati orang lain. Dulu Bapak Ibu, di Jogja itu ada kiai namanya Mbah Mawardi. Mbah Mawardi ini satu ketika mengagetkan orang Jogja. Kenapa? Karena putranya Mbah Dim Kendal, wali Jawa Tengah, Mbah Dim, guru saya itu, guru kita semuanya, itu masrahke anaknya ke Mbah Mawardi. Orang bilang, wah ini ampuh Mbah Mawardi, kelas Mbah Dim mondok ke anaknya gini Mbah Mawardi. Orang lupa pribadi terhormat itu adalah pribadi yang mampu menghormati orang lain. Jadi kalau Anda sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, berarti apa? Harus mampu menghormati masyarakat, harus mampu menghormati rakyat. Masuk kantor ditanya apa yang bisa dibantu, jangan dibalik, apa yang bisa dibagi. ASN rungono kupengmu iki tenanan iki gitu. Satrio munjung mempunyai sifat untuk munjung orang lain, lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan sendiri. Itulah satrio munjung yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya demikian juga Gus, saya itu sering terjadinya cekcok suami istri itu gara-gara salah penempatan dalil, namanya misdalil. Dalil yang seharusnya dibaca oleh laki-laki dibaca oleh perempuan, atau sebaliknya. Makanya saya itu nggak suka kalau ngaji sama ibu-ibu kok temanya ngerasani wong lanang, mesti bubrah. Ngaji kalau wong lanang kok ngerasani wong wedok, mesti bubrah. Contoh begini, dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu jangan dibaca laki-laki. Kalau dibaca laki-laki, laki-laki itu imamnya perempuan, jajah Gus. Seharusnya yang membaca ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu perempuan, supaya perempuan mempunyai rasa hormat kepada laki-laki yang membaca mereka. Kalau yang membaca laki-laki menjajah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, iki lho wong lanang imame wong wedok. Maka saya menegur Atta Halilintar ketika dia mengatakan perintah suami itu perintah Tuhan. Ya suami sing kaya ngopo gitu loh. Lah suami ini kaya saya ya pantas. Maka saya bilang sama ibu-ibu, jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Karena pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka Gus Husin harus ingat Gus, perempuan itu kalau menyakiti nggak pernah ingat, kalau disakiti nggak pernah lupa, itu perempuan, itu perempuan. Pak Bupati, perempuan itu ahli sejarah. Jadi kita punya salah sekali seumur hidup kelingan kuwi wong wedok Pak itu. Maka jangan pernah punya salah sama perempuan. Karena perempuan itu seperti kalkulator, nggak pernah salah. Lah seharusnya dalil yang dipakai laki-laki apa? Ma akraman nisa ilal karim wa ma ahanahunna ilal laib. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang hina. Lah teman-teman kita sebagai pelayan masyarakat harus mempunyai sifat satrio munjung, mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan pelayanan kepada rakyat. Sudah bukan waktunya lagi pejabat minta dihormati. Kita dihormati atau enggak itu bukan karena jabatan kita, tetapi karena kinerja kita. Kita nggak usah minta untuk dihormati, selama kemudian kinerja kita baik, orang akan memberikan rasa hormat. Jadi pejabat, jadi bupati, wakil bupati, kepala dinas itu kan undang-undangnya satu. Kalau berprestasi jangan minta untuk dipuji, kalau salah siap-siap dicaci maki. Kalau nggak siap jangan jadi pejabat. Makanya lurah itu yang paling bagus cuma satu, namanya Lurah Semar Bodronoyo. Lurah Semar Bodronoyo. Lurah Semar itu kalau Anda lihat wayang Semar, tangannya kan ada dua Pak Bupati, yang satu di atas begini. Saya pernah diskusi tentang Bodronoyo ini dengan Pak Mantep, dengan almarhum Ki Entus. Kebetulan Ki Entus itu santri saya, dia setiap sebulan sekali datang ke pondok saya ngaji kitab hikam. Semar itu tangannya begini Pak. Ini maknanya apa? Hablum minallah. Hablum minallah itu apa? Melebune nafas diniati, melebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, 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 Allah. Maka Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aku jadi khalifah diangkat karo Gusti Allah, selama jadi khalifah diawasi oleh Allah dan semua akan kembalikan kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Tangan Semar satunya di mana Pak? Di mana Pak? Di belakang. Pertanyaan saya, tangan yang di belakang itu bentuknya begini apa begini? Ke atas
atas apa ke bawah? Ke bawah. Ini yang namanya hablum minan nas. Metune nafas diniati rogo nguntung ke wong liya, minimal orang rugek ke wong liya. Begini bentuknya. Bukan begini, malah ngatung namanya. Ngasih manfaat bukan minta manfaat. Lah, kita dihormati sama orang bukan karena jabatannya, Pak, karena prestasinya, karena dedikasinya, karena kinerjanya. Maka kalau Anda minta dihormati oleh rakyat, tunjukkan prestasimu. Bukan ini loh saya bupati, ini loh wakil bupati, ini loh saya kepala dinas, bukan itu. Dakwah kayak Gus Firjon, kayak Pak Hendi lebih mudah, lebih tepat sasaran dibandingkan saya. Kalau saya hanya bisa ngomong tok ngasih nasihat. Tetapi orang-orang kayak Pak Hendi, kayak Pak Gus Firjon, ini dakwah dengan menggunakan tanda tangan. Maka tanda tanganmu akan dihisap oleh Allah, termasuk kepala-kepala dinas. Makanya harus solid, menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Jangan kita bersaing tidak sehat, mencari-cari kesalahan orang lain seperti wasit sepak bola. Oh, awas kayak salahin nengki. Maka kita diingatkan, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Maka jadilah orang yang pintar menilai diri sendiri. Kenapa? Karena menilai orang lain sudah pintar-pintar, Pak. Gak perlu belajar lagi. Satrio Munjo. Kemudian yang kedua, dadar gulung, Sunan Muria. Ditanya, apa itu dadar gulung? Wasawirhum fil amr. Punya masalah, ayo diselesaikan bareng-bareng, mencari solusi bareng-bareng. Ini pandemi belum berakhir, bagaimana kita mencari solusi? Saya sering mengatakan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang banyak, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Kita belajar dari filosofi orang berpuasa. Kenapa kita dengan pandemi tetap harus bersabar dan mencari solusi dan terus berikhtiar? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Orang puasa itu kan haus, Gus, lapar, dahaga. Tapi kenapa dia mau bersabar? Jawabannya satu. Orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, rasanya nggak enak. Kalau kemudian Pak Hendi masuk kamar minum es teh keluar pura-pura puasa, nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu bahwa dia batal lagi puasa. Tapi kenapa dia mau bersabar? Jawabannya satu. Orang berpuasa itu walaupun nggak enak dia mau bersabar. Kenapa? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Iya, nono posone mesti ono bukone, nggak mungkin enggak. Makanya adzan yang paling menyenangkan cuma satu, adzan maghrib. Bulan puasa itu bukan karena sholatnya, mergo bukone. Makanya kalau saya di Jogja adzan maghrib melu Jember, imsak melu Medan, lumayan, Pak. Suwe banget mencari solusi bersama-sama. Iki enake kepiye? Dan ini adalah jiwa-jiwa khalifah, jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa imam. Ada apa masalahnya? Nah, yang paling menarik itu yang disampaikan oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel, niki nopo kok panjenengan mastani daharan menika enten-enten. Langsung dia mengucapkan kalimat apa, Gus? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Ajal di sini dipahami oleh Sunan Ampel bukan hanya kematian. Ajal itu arti bahasa Jawane napa? Titiwanci. Titiwanci iki bahasa Indonesia napa? Mongso padha Jawa meneh, Gus. Titiwanci niku napa? Wis wayahe. Malah kayak dangdutan nih. Saya itu kalau ngomong, saya itu di Jakarta punya acara di TV namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Kadang-kadang saya susah mentranslate bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. Karena harus kita akui, Pak, bahasa Jawa itu bahasa paling kaya kosakatanya. Banyak bahasa Jawa nggak ada bahasa Indonesia nih. Contoh, Bu, mususi beras. Apa bahasa Indonesia nih? Nggak ada, Bu. Mencuci, berarti no bedone beras harus sempak, sama-sama dicuci. Kalau orang Jawa beras dipususi, sempak dikumbai gitu, tangan dicuci. Nah, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesia nih? Nggak ada, Pak Bupati. Masuk kencing tawar menawar lah ya ono. Kencing makcrit. Oh, susah kok. Jadi wes wayahe, kalau sudah saatnya. Lah, ajal di situ bisa berarti kematian, bisa berarti jodoh, bisa berarti rizki, bisa berarti pangkat dan jabatan. Itu namanya ajal. Soal kematian umpamanya, kematian bukan ditentukan oleh corona. Makanya dengan corona kita harus waspada, tapi tidak boleh parno, tidak boleh paranoid. Karena logika Tuhan tidak sesuai dengan logika manusia dalam corona. Contoh, Pak, kalau memang orang dengan protokol yang ketat tidak kena corona, Donald Trump kena, Pak. Presiden Amerika lagi kena, Pangeran Charles kena.
Kalau orang itu sehat nggak kena corona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Valentino Rossi, Zlatan Ibrahimovic, kurang sehat apa mereka? Kena. Kalau negara bersih nggak kena corona, Prancis 100.000 orang lebih terjangkit corona. Kalau negara yang panas katanya nggak kena corona, Iran 60.000 lebih. Coba dilihat. Tapi kalau orang yang kotor pasti kena corona. Nanti dulu dilihat. Coba gelandangan, orang gila di pinggir jalan, orang sing kena corona, Pak Bupati. Saya sampai hari ini belum pernah melihat orang gila kena corona. Coba pada mereka mangan sego bosok, wetenge yo ora mules. Udanan yo ora pilek, turu ning pinggir dalan yo ora tau masuk angin. Buktine ora ono pengedan jelok kerokan. Nah, ternyata setelah saya survei, Gus, kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Jawabannya sederhana. Kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Karena orang gila nggak punya beban pikiran, Pak. Makanya bapak-bapak, kepala dinas dan semuanya ASN, kalau anda tidak mau gila gampang gitu loh. Dadi wong, bukan dadi wong edan, rasa kakean pikiran. Malah kakean pikiran kok. Aku jadi kepala dinas targetnya ngene. Targetnya itu prestasi, bukan target money, bukan target uang. Gak usah target, saya harus jadi kepala ini. Kalau belum datang ajalnya, orang mungkin jadi wis. Termasuk sama dengan kematian tadi itu. Begitu Pak Dandim. Makanya mati itu syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Bisa jadi Pak Dandim ini pasti lebih tua daripada saya. Tapi yang mati bisa jadi Pak Dandim duluan umpamanya. Kematian itu juga ajal. Jodoh ajal. Wono kalane pacaran dari SMP sampai perguruan tinggi, malah dirabi karo wong liya. Kalau kita di PMI biasa waktu itu seperti itu. Pacaran, malah dadine karo wong liya. Enggak bisa, Pak. Pacaran dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Nah, makanya kalau ada ASN yang jomblo di sini saya doakan cepat menikah lah. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo, Pak. Makanya kalau ada ASN mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal nih kalau. Cucunya Dajjal. Rizki sama itu aja, mau dikejar kayak apa. Tapi yang perlu diingat adalah ini undang-undang kita untuk ASN. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kesungguhanmu di dalam rangka mengejar sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukmu, dan kelalaianmu terhadap apa yang belum ada jaminan untukmu adalah merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Rezeki sudah dijanjikan oleh Allah, dijaminkan oleh Allah, kamu masih kejar. Sementara akhirat yang belum ada jaminannya tidak kamu kejar, mati mata batin. Makanya disyukuri, Pak. Orang usah ngoyak macem-macem. Wes aku kerja iki alhamdulillah, musim-musim koyo ngene iso kerja. Kita itu aneh. Naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya, tidak kenal dengan pramugarinya, duduk nyaman. Dikongkon karo pramugari apa manut. Ketika cuaca buruk, tolong semuanya duduk. Pintu jendela dibuka, sandaran kursi diturunkan, jangan ke toilet dulu, manut. Kita nggak kenal dengan pramugari, nggak kenal dengan pilotnya. Tapi kalau saya naik Garuda nggak pernah ketemu pilot, ketemu nih mbok nih pilot. Wis tua-tua soalnya Gus. Pengalaman Gus. Aku pernah naik di bisnis, ada pramugari datang. Pak Kiai minta minum apa? Bisa nggak saya dipanggilkan pramugari? Loh, saya pramugari Pak Kiai. Oh, saya pikir ibunya pramugari. Lah tua-tua Pak gitu. Kita naik pesawat nggak kenal dengan pilotnya, nyaman. Kenapa? Kita tinggal di dunia, kenal dengan sang pemilik dunia. Kita nggak pernah nyaman, selalu saja galau persoalan rizki. Padahal disampaikan asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Anda lihat cecak di dinding. Kalau kemudian cecak itu bisa ngomong, dia akan protes dengan Tuhan. Kenapa? Cecaknya nempel di dinding tidak punya sayap, sementara rezekinya itu nyamuk terbang punya sayap. Tapi mekanisme keadilan Tuhan berlaku, Pak. Apa? Bukan cecak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini lagu yang paling saya suka dari anak kecil. Lah kalau Anda sebagai ASN menyalahgunakan jabatan dan wewenang hanya untuk uang, hanya untuk itu, Anda salah, Anda kalah.
dibandingkan nyamuk, dibandingkan cecak. Cecak yang nemplek ada rezekinya. Entong di dalam godong daun pisang, dia nggak pernah keluar dari daun pisang, cuman diem tok. Dibuka Pak, lemung, ora ono entong kuru, apa menentong stroke, ora ono Pak. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan karena adanya ketidaksesuaian antara stroke gaji dan stroke belanja. Makanya Anda nggak boleh ragu, nggak boleh ragu. Nah, kesalahan kita nanti akan saya sampaikan di akhir. Anda itu terlalu percaya dengan gaji tapi lupa dengan rezeki. Nanti apa? Tak bacakan satu tulisan saya, apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Atau rezeki. Maka orang-orang yang kemudian menyelewengkan jabatannya, Gus, dan lain sebagainya, Pak Bupati, itu rata-rata karena orang tidak percaya dengan rezekinya. Kerja, kalau Anda berangkat kantor, tolong mukanya dibawa, sehingga di kantor nggak perlu cari muka. Banyak orang kerja cari muka, kenapa? Karena mukanya ditinggal di rumah. Makanya cari muka terus. Kenapa suka cari muka? Mergo mbiyen mbokne rikala meteng ngidame bong, dadi raine gedhek tak kandhani itu. Ini saya ngomong gini karena saya cinta dengan Bapak Ibu. Supaya Jember jadi luar biasa. Jangan sampai ada kejadian APBD tidak disetujui sama DPR lagi lah gitu kira-kira. Ketua DPR patek celeng gitu. Kemudian yang keempat apa? Pangkat dan jabatan itu juga termasuk ajal. Ajal, pangkat dan jabatan. Maka coba Anda lihat, arepe nyalon bupati, modalnya miliaran kayak apa? Kalau kemudian belum datang ajalnya, ya nggak bisa, Pak Bupati. Tapi kalau sudah datang ajalnya, jadi. Di Medion itu saya punya jamaah lurah, suaminya lurah, lah nggak ada lawan, dia calon tunggal. Makanya kemudian istrinya dipasang, jadi dua-duanya nyalon, suaminya nyalon, istrinya nyalon. Tujuannya supaya bisa maju. Nah, yang laki-laki tiap hari keluar sosialisasi kampanye, istrinya cuma di rumah tok. Begitu pemilihan, yang jadi sing wedok. Lah pikir danco gitu kira-kira itu. Gitu. Kok bisa? Saya punya banyak sekian kasus, orang nyalon DPR habis miliaran, orang nyalon bupati sampai diwangi kentir, nggak jadi, karena dia nggak memahami filosofi aja, nggak memahami filosofi aja. Kalau sudah datang aja, makanya kalau saya teman-teman Gus Miftah akan dekat dengan Kapolri, dekat dengan Mabes, mbok tolong saya dikasih golek ke jabatan, Anda salah. Mau saya lobby seperti apa kalau belum datang ajalnya nggak bisa, nggak bisa. Makanya Pak Setio jangan fokus kepada pangkat dan jabatan, fokuslah kepada perutmu yang sudah kayak Pak Sekda, Pak. Jadi itulah ajal. Maka Bapak Ibu, yuk sama-sama kita perbaiki kinerja kita, karena ya kita mendedikasikan diri kita untuk kabupaten kita tercinta ini. Saya yakin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati punya banyak acara lain, agenda lain. Maka mari bersama-sama dengan sebuah renungan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan sedikit ini mampu memberikan inspirasi kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya selalu mengatakan, as-sakku fir rizki, as-sakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rizki. Apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Beda. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada. Gaji dari bos, rezeki dari Allah. Gaji itu dijemput dengan kerja, sementara rezeki itu dijemput dengan takwa. Gaji itu bisa diduga, rezeki itu tidak terduga. Gaji itu hanya uang, sementara rizki bukan hanya berupa uang. Gaji bisa tertukar, rezeki tidak bisa tertukar. Ingat, pekerjaanmu yang menumpuk adalah impian para pengangguran.
Saldomu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit utang. Rumahmu yang kecil adalah impian mereka yang tergusur. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak punya anak. Maka bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu punya. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya kaki. Bersyukurlah kalau hidupmu diselimuti oleh masalah, berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti oleh wijen berarti onde-onde. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Jelas Bapak Ibu, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Anda menjadi pejabat pasti banyak cobaan. Kenapa cobaan pasti banyak? Iya, kalau cobaan itu pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Yuk, sekali lagi saya sampaikan, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kalau kemudian ada atasan yang salah bisa memberi, saya yakin kok Pak Bupati, Pak Wakil Bupati nggak mungkin mereka anti kritik. Tapi tentunya kita mengkritik dengan cara yang baik dan benar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Penutup saya bacakan satu kisah 1 menit. Harun Ar-Rasyid datangi sama ulama keras, Gus. Dia mengatakan apa? Ini nasihun lak. Pak Presiden, saya akan menasihati Anda. Famusadidun alaika. Tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras, kurang sopan. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Ini etika orang ngasih masukan, termasuk kepada para atasan-atasan kita, termasuk kepada pemimpin. Jawaban Harun Ar-Rasyid apa? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum min. Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada Anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Namanya siapa? Fir'aun. Mboten Fir'aun lho niki nggih. Fir'aun. Mah klaro Fir'aun nih mau. Kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya namanya Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa untuk menasihati Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, berbicaralah kamu kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau hari ini kemudian Anda ngomong yang keras dengan para pemimpin, boh itu bupati, gubernur, presiden. Pertanyaan saya, opo bupatimu ki luweh elek timbang Fir'aun? Apa presidenmu itu lebih jelek daripada Fir'aun? Bahkan Musa dan Harun diperintahkan untuk ngomong yang baik. Makanya hari ini saya ngelus dada kalau kemudian ada di antara kita yang kemudian menyepelekan pemimpin-pemimpin gitu. Saya yakin Pak Bupati Hendi, Pak Wakil Bupati Gus Firjon pasti punya salah. Tapi tentunya ketika kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'amalata daimah. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad wa marham sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad wa farij 'an sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتختمنا بعبادك الصالحين بدنيانا وأخرانا وعلى رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا اجمعنا جمعا مرحوما. ربنا اجمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة. Terima kasih matur suwun. Terima kasih Bapak sekalian, khususnya matur suwun. Mudah-mudahan panjenengan panjang umur sehat terus memberikan kebaikan untuk negeri kita yang kita cintai. Terima kasih Forkopimda, terima kasih Gus Yusef, terima kasih teman-teman OPD, ibu-ibu sekalian. Mari selesai ini kita pulang, ganti baju, kita terus bertugas untuk melayani masyarakat Jember dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.